Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah mengerikan yang diakibatkan tidak bisa mengontrol rasa cemburu. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I'm disgusted because he's the man that gave Adrian the death penalty. It's been 17 years her life was taken. Every day of my life, I think about her fighting and kicking for her life. I think about her grasping for air. I think about body parts down in that manhole. The value of her life is worth more than 20 years. Adrian Reynolds lahir pada tanggal 12 September 1988 di Texas, Amerika Serikat. Semasa kecil dia sering melukai dirinya sendiri dan sempat mengikuti rehabilitasi. Dan selama tinggal dengan ibunya, sering timbul masalah di antara mereka berdua. Ibunya merasa tidak bisa mengontrol perilaku putrinya sehingga dia mengirim Adrian untuk tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Adrian kemudian pindah ke Moline, Illinois ketika dia berusia 16 tahun. Adrian sebenarnya anak yang pintar, tetapi dia benci bersekolah. Dia kemudian masuk di Black Hawk Outreach Center pada bulan November 2004 untuk mengikuti tes GED dan mendapatkan ijazah. Hal itu dilakukannya untuk mengejar mimpinya bisa bergabung dengan marinir. Di sekolah itu dia bertemu dengan sesama siswa lainnya, yaitu Sarah Colt dan Corey Gregory. Sarah adalah seorang gadis yang populer di sekolah itu. Dia terkenal karena memiliki reputasinya sendiri. Dia hanya tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Adrian merasa sangat cocok berteman dengan Sarah, namun orang tuanya Adrian tidak menyukai hubungan pertemanan mereka. Mereka menilai jelek Sarah dengan melihat dari penampilannya, karena Sarah adalah gadis yang suka mengenakan baju berwarna hitam dan memiliki banyak tindikan di tubuhnya. Hubungan mereka awalnya hanya bersahabat, namun kemudian mulai mengarah ke arah romantis. Sarah mulai muncul ada perasaan terhadap Adrian. Sarah kemudian mengaku kepadanya kalau dia adalah seorang biseksual, dan Adrian merasa penasaran dengan hal itu. Sarah melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk bisa mendekatinya. Mereka berdua juga membicarakan tentang berkencan. Sedangkan Corey adalah mantan pacar dari Sarah yang hubungannya sering putus nyambung. Semasa mereka berkencan, mereka berdua menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Corey sangat menyukai Sarah dan ingin gadis itu menjadi miliknya seutuhnya. Namun ternyata Sarah hanyalah memanfaatkan dirinya saja. Sarah adalah jenis pacar yang posesif dan suka mengontrol dan sering meminta Corey untuk melakukan apapun yang dimintanya. Di sekolah itu, Adrian dikenal siswa laki-laki sebagai gadis yang cantik dan hal ini membuat Sarah menjadi iri hati. Dia pun mulai merasa kalau Adrian mulai menjauh darinya dan hal itu membuatnya merasa kehilangan. Dia juga merasa terancam dengan kehadiran Adrian di sekolah karena Adrian mengambil tempatnya dan mendapatkan lebih banyak perhatian. Sarah ingin agar Adrian lebih menginginkan dirinya. Sarah mengatakan kepada salah satu temannya, dia ingin menguji Adrian untuk mengetahui apakah dia orang yang cocok untuk menjadi kasihnya. Dia lalu mengundang Adrian ke dalam sebuah pesta dan dia menyadari di pesta itu Adrian malah menggoda cowok lain dan berakhir dengan Adrian tidur bersama cowok itu. Mengetahui itu Sarah menjadi marah dan keesokan harinya di pesta yang lain Adrian melakukan hal yang sama dengan cowok lainnya. Sarah melihat itu dan menyebut Adrian sebagai pelacur di depan teman-teman yang lain. Diperlakukan seperti itu, Adrian lari pulang ke rumahnya sambil menangis, dengan Corey mengejar di belakangnya. Corey mencoba menenangkannya, melihat itu Sarah juga menjadi semakin marah. Sejak malam itu, Adrian dan Corey menjadi semakin dekat, dan mereka bahkan sering pergi berdua tanpa mengajak Sarah. Adrian mulai nyaman berteman dekat dengan Corey dengan mengatakan kalau dia adalah cowok yang baik.
Pada sore hari di tanggal 21 Januari 2005, Sarah mengajak Adrian untuk bergabung dengannya, Corey dan teman lainnya yang bernama Sean McKittrick untuk makan siang di restoran Taco Bell. Ketika mereka tiba di tempat, kedua gadis mulai berkelahi. Sarah memukuli Adrian berkali-kali di kepalanya. Sean meminta Sarah untuk berhenti, tetapi Sarah malah menjadi marah padanya dengan mengatakan pada Sean untuk pergi saja dari sana kalau dia tidak suka melihatnya seperti itu. Sean pun segera meninggalkan tempat itu. Kemudian Adrian berhasil meninju hidungnya Sarah. Melihat itu, Corey menjadi marah dan mengambil sabuknya. Di tempat parkir Taco Bell itu, Corey menahan Adrian sementara Sarah mengikatkan ikat pinggang di lehernya Adrian dengan begitu kuat. Adrian pun meninggal di tempat karena kehabisan nafas. Tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat kejadian itu, hanya ada satu orang pria yang kebetulan lewat, namun dia mengira itu hanyalah remaja yang sedang berhubungan badan karena mobil itu bergoyang dengan kuat. Setelah itu, Corey dan Sarah membawa tubuhnya Adrian ke tanah pertanian milik dari kakek dan neneknya Sarah. Awalnya mereka berencana untuk menguburnya di sana, tetapi rencana itu gagal karena tanahnya masih membeku. Kemudian mereka mencoba untuk membakar tubuh itu dengan bensin untuk menghilangkan bukti. Namun setelah beberapa jam mencoba, mereka tidak berhasil membakarnya sampai habis. Ide Sarah selanjutnya untuk membuang tubuh Adrian dengan cara memisah-misahkannya, dan dia mengetahui orang yang tepat untuk bisa melakukan hal itu. Setelahnya Sarah meminta tolong satu anak laki-laki bernama Nathan Gaudet untuk membantu mereka. Nathan adalah seorang remaja yang terobsesi dengan hal yang sadis dan menyeramkan, dan dia terkenal karena suka sekali membunuh hewan-hewan di seluruh kota. Dia diminta untuk membantu memisah-misahkan tubuhnya Adrian. Nathan mau mengerjakan hal itu. Dia menggunakan gergaji milik kakeknya untuk memisahkan lengan dan kepala dan kemudian membungkusnya dengan kantong plastik. Setelah selesai bekerja, ketiga remaja itu makan siang di McDonald's dan kemudian membuang kantong sampah itu di Taman Black Hawk. Orang tua dari Adrian melaporkan kehilangannya setelah putrinya tidak pulang dari sekolah dan tidak muncul untuk bekerja paruh waktu di restoran fast food lokal. Ayahnya mengatakan kalau Adrian memang anak yang sedikit nakal, tetapi dia tidak pernah melewatkan jam kerjanya. Kasus hilangnya Adrian menjadi berita utama karena di kota itu hampir tidak pernah ada terjadi kasus seperti ini. Polisi memulai penyelidikan dengan menanyai teman-temannya Adrian. Teman Adrian memberikan informasi kalau di hari itu Adrian pulang lebih cepat dan pergi makan siang bersama dengan Sarah, Corey, dan Sean. Polisi menelpon Sarah dan menanyainya. Awalnya Sarah mengaku kalau siang itu dia bertemu dengan Adrian. Tetapi di jam 1 siang, dia menurunkan Adrian di McDonald's yang lokasinya berdekatan dengan rumahnya. Polisi merasa sedikit ada yang aneh dengan Sarah, sehingga mereka menelpon lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam panggilan telepon yang kedua, polisi menanyakan apakah dia berteman dengan Adrian. Sarah menjawab tidak dan mengatakan kalau dia membencinya. Polisi lalu bertanya lagi, kalau tidak berteman kenapa dia bepergian dengan Adrian. Sarah menjawab kalau di hari itu dia sedang bertengkar dengan Adrian dan mau menyelesaikan hal itu dengannya. Polisi mencurigai Sarah dan mereka menghubungi sekolah meminta untuk bisa melihat loker barang dari Sarah. Di loker itu mereka menemukan jurnal Sarah yang berisi tentang kemarahannya terhadap apa yang terjadi. Dia juga menuliskan tentang apa yang dilakukannya kepada Adrian di hari itu. Polisi juga mendapatkan kemudahan lainnya, di mana Corey mengakui semua yang dilakukannya dengan Sarah terhadap Adrian. Dan tubuh Adrian ditemukan pada tanggal 26 Januari 2005 setelah Corey memberitahukan lokasinya kepada polisi. Sarah dan Corey didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan penyembunyian pembunuhan pada 1 Februari 2005. Namun Sarah mengaku kalau dia tidak bersalah. Sarah adalah orang pertama yang diadili yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2005. Setelah 2 minggu persidangan dan 15 jam pertimbangan, juri tidak dapat mencapai keputusan bulat atas salah satu dari 3 dakwaan. Satu juri mengatakan kalau mereka tidak bersalah, sedangkan 11 lainnya mendukung terdakwa untuk bisa dihukum.
Pada persidangan ulang di tanggal 6 Februari 2006, Sarah dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Pada hukumannya beberapa bulan kemudian, dia dijatuhi hukuman 48 tahun di penjara karena pembunuhan dan 5 tahun karena penyembunyian. Hukuman itu harus dijalani secara bergantian sehingga total hukumannya menjadi 53 tahun. Dan dia menjalani hukumannya di Pusat Permasyarakatan Logan. Sementara itu, Corey yang mengaku bersalah atas semua tuduhan terhadapnya, pada tanggal 10 Juli 2006, dia dijatuhi hukuman penjara 40 tahun karena pembunuhan dan 5 tahun karena penyembunyian tubuh. Dengan total hukuman menjadi 45 tahun. Dia menjalani hukumannya di Pusat Permasyarakatan Stateville. Sedangkan Nathan juga didakwa dengan penyembunyian karena membantu memisah-misahkan tubuhnya Adrian. Dia mengaku bersalah dan diberikan hukuman remaja 5 tahun dan kemudian dibebaskan dari tahanan remaja pada tanggal 11 November 2008 setelah menjalani hukuman hampir 4 tahun. Namun malang nasibnya, dia meninggal dunia dalam kecelakaan mobil pada tanggal 16 April 2012. Corey Gregory sendiri sekarang sudah menjadi seorang transpuan dengan nama Harley Quinn, dan dia sekarang menjadi seorang penulis buku. Corey dan Sarah diketahui sedang berusaha untuk naik banding. Pengadilan menolak permintaan Sarah untuk mengurangi hukumannya, sedangkan permintaan Corey diterima, dan dia harus menunggu sidang hukuman baru yang akan diadakan setelah dilaksanakan evaluasi psikis untuk mengetahui keadaan mental Corey saat itu. Pengacara pembela meminta agar hukumannya dipotong menjadi 20 tahun saja karena saat kejadian terdakwa masih di usia remajanya. Corey juga menyatakan permintaan maaf kepada keluarga Adrian. Namun, ibu tiri dan ayah dari Adrian tidak menerima permintaan maafnya dengan mengatakan kalau dia memang pantas mendapatkan hukuman itu. Dan pengadilan memutuskan dia tetap dijatuhi hukuman 45 tahun di penjara seperti hukuman awalnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!